Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi materinya nanti akan beda yang dikaitkan dengan P5 ya. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya supaya pembelajaran kita pada kali ini mendapatkan barokah dan syafaat dari Allah. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh siapa berdoanya? Baik, silahkan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian dilanjutkan seperti biasa, dilanjutkan dengan tadarus bersama. Silahkan dipimpin kembali untuk melaksanakan tadarus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan berdoa kemudian tadarus bersama. Baik, untuk materi kali ini mohon maaf sebelum ke materi Ibu absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan di setiap harinya kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membahas materi tentang P5 ya, yaitu tentang kearifan lokal, membuat batik atau batik ekoprint ya. Nah, baik, sebelum ke materi selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan ekoprint? Ya, apa itu ekoprint? Ekoprint adalah teknik pencetakan atau pewarnaan pada bahan tekstil seperti kain menggunakan bahan alami, daun, dan lain-lain. Ya, beri tepuk tangan. Jadi sebelum ke pembahasan ada yang sudah tahu apa itu yang dinamakan ekoprint ya. Kemudian tujuan dari ekoprint itu apa? Ada yang tahu? Oh, silakan. Tujuan ekoprint adalah untuk menciptakan seni atau desain pada kain menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan.
Beri tepuk tangan, bagus sekali, terima kasih. Ya, itu jadi pengertian dari Ekoprint dan tujuan dari Ekoprint. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Silakan kalian perhatikan. Nah, di sini yang akan dibahas di P5 yaitu tadi Ekoprint. Kalian sudah tahu pengertian dari Ekoprint itu apa, kemudian tujuan dari Ekoprint juga apa. Nah, di sini pengenalan P5 terlebih dahulu. Sudah terlihat? Nah, pengenalan P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Nah, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pembelajaran. Itu yang kalian sudah terbiasa, sudah kalian ketahui bahwa yang namanya P5 itu seperti itu. Jadi profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, kemudian keunikan dari Ekoprint ini adalah pembuatannya langsung menggunakan daun atau bunga, ya, ditempelkan ke kain. Nah, kemudian dengan diproses dengan teknik tertentu. Nah, Ekoprint di Indonesia masih bertahan sampai sekarang karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang dapat dijadikan sebagai bahan pewarna. Warna alami ini sudah dipakai sejak zaman dahulu, ya. Nah, itu. Kemudian tadi sekilas sudah disebutkan oleh teman kalian bahwa tujuan dari Ekoprint di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu membangun kesadaran siswa dalam merawat alam sebagai bentuk rasa syukur dan pemahaman tentang nilai luhur budaya. Yaitu poin yang pertama tujuannya. Kemudian tujuan dari Ekoprint yang kedua adalah membangun kesadaran kolektif murid untuk bekerja secara efektif dan mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, melahirkan karakter murid yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerjasama dan gotong royong. Terus poin yang keempat, meningkatkan rasa cinta terhadap budaya bangsa melalui pelestarian karya Nusantara. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan murid dalam mengeksplor dan mengekspresikan pikiran dalam bentuk karya berupa Ekoprint, ya. Yang terakhir adalah menumbuhkan kemampuan, minat, dan pengembangan diri untuk membentuk kebudayaan. Nah, ini semua adalah tujuan dari Ekoprint. Jadi ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin tujuan dari Ekoprint, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada alat dan bahan. Yang pertama adalah kain dengan serat alami seperti kain katun, kain sutra, atau kanvasnya, atau bisa juga dengan kain mori, ya. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat atau alatnya atau bahannya itu dari kain-kain tersebut, ya. Yang kedua yaitu daun-daunan atau bunga. Daunnya apa saja, ya, banyak. Nah, kemudian yang ketiga air cuka, kemudian palu, kemudian campuran air tawas, yang keenam pipa paralon, yang ketujuh tali, yang kedelapan panci untuk mengukus, ya. Nah, itu jadi alat dan bahan ini bisa membantu untuk kita mempraktekkan atau cara membuat nanti batik atau apapun itu yang akan kita praktekkan. Kemudian cara membuatnya. Nah, itu kalian nanti kalau misalkan mau membuat batik, ya rendam
kain dengan air tawas selama kurang lebih 10 menit agar pewarna nantinya lebih awet. Kemudian yang kedua, rendam daun di dalam larutan cuka agar zat warna daun keluar dan dengan maksimal ya. Kemudian bentangkan kain yang sudah direndam di atas meja dan tempelkan daun-daunan sesuai dengan selera atau posisi tulang daun yang ada di bawahnya. Yang keempat, gulung dengan pipa paralon. Yang kelima, ikat dengan tali. Yang keenam, angkat dan bentangkan di meja. Ambil daun-daunan secara perlahan, kemudian jemur kain ekoprint tersebut. Nah, ini kalau kita mau membuat batik ya. Nanti akan dipraktekkan, kita tidak membuat batik, tapi untuk batik nanti akan Ibu tugaskan di rumah masing-masing. Kemudian yang selanjutnya teknik ekoprint. Ada berapa coba? 3. Apa saja? Teknik ponding, teknik streaming, kemudian teknik mempresentasi daun. Nah, berarti yang akan kita praktekkan adalah teknik apa? Ponding ya, teknik ponding yaitu memukulkan daun atau bunga ke atas kain menggunakan apa? Palu. Palunya sudah dibawa? Sudah. Kain moriknya karena masih ada di Ibu bagikan terlebih dahulu. Ini kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Yuk kita praktekkan dengan cara teknik ponding. Kita mempraktekannya di luar saja, tapi tidak keluar dari lingkungan kelas ini, hanya sekitar sini saja ya. Tidak susah kan? Tidak. Isi kalori mana? Daun pepaya. Berarti dijemur dulu untuk proses pengeringannya ya. Oh, jongkok. Sudah jongkok. Proses pemukulan berarti yang selanjutnya adalah dijemur untuk pengeringan. Ini kalian menggunakan daun apa? Pepaya. Pepaya Jepang ya? Iya. Itu tadi kalian sudah mempraktekkan teknik apa tadi? Ponding ya, ekoprint tekniknya teknik ponding adalah dengan memukulkan daun atau bunga ke atas kain. Kalian tadi menggunakan kain apa? Morik ya. Baik.
Coba hasilnya, Ibu akan lihat kelompok 1. Lihat hasil dari kelompok 1. Wah, bagus sekali. Kelompok 4 menggunakan daun singkong. Bagus ya, jadi warnanya semuanya warna hijau ya. Semuanya bagus. Kalian sudah bisa mempraktekkan teknik ponding tadi. Ada yang bisa menjelaskan kekurangannya apa dari teknik ini? Kekurangan, silakan, Mawar. Kekurangannya daya tahan lunturnya kurang stabil, sehingga menyebabkan kualitas hasil pewarnaan dapat berkurang. Ya, jadi teknik ponding dengan yang tadi kalian memukulkan apa itu daun ya ke kain. Jadi kekurangannya daya tahan lunturnya kurang stabil. Katanya itu kekurangan. Kelebihannya ada tidak? Kelebihan dari teknik ini? Kelebihannya dapat memberikan saat dipakai karena berasal dari kain bahan. Ya, jadi dari teknik ponding ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Tadi kelebihannya apa? Memberikan kenyamanan. Kekurangannya daya tahan lunturnya kurang stabil ya. Nah, itu semua tadi sudah kita bahas dari mulai kita mempraktekkan, kemudian kita tahu apa namanya kekurangan dan kelebihannya, kemudian solusinya juga tahu. Berarti sekarang kesimpulan dari teknik ponding atau ekoprint ini apa coba kesimpulannya? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan? Baik, silakan kelompok 2 untuk menyimpulkan dari teknik ponding ini. Kesimpulannya adalah teknik pewarnaan kain menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, dan kayu. Teknik ini ramah lingkungan karena penggunaan bahan yang dapat mencemari lingkungan. Iya, jadi itu kesimpulan dari ekoprint ini ya. Teknik yang digunakan oleh kita adalah teknik ponding dengan cara memukulkan daun ke kain ya. Nah, alhamdulillah kalian sudah tahu tadi, sudah mempelajarinya, kemudian sudah juga mempraktekannya, dan hasilnya juga alhamdulillah kalian bagus semuanya dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Alhamdulillah untuk kedepannya. Nah, supaya kalian bisa hasil karya kalian yang tadi kalian praktekkan, supaya karya-karya kalian itu menjadi apa? Menghasilkan uang. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Sudah dapat dimengerti? Sudah. Alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian mengikuti pembelajaran P5 ini. Jadi kita banyak ilmu ya. Tidak hanya kita mempelajari ilmu keagamaan saja, tapi ilmu-ilmu yang lain juga harus kita dalami, harus kita pelajari ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kali ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Kemudian tugas untuk minggu depannya silahkan kalian kerjakan. Kalau tugas itu adalah per kelompok. Kalau yang LKPD itu adalah perorangan, silahkan kalian kerjakan. Sudah Ibu bagikan soalnya ya. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.